Berbahagialah wahai kamu yang miskin papa, Kristus telah bersabda, kerajaan surgalah milik kamu. Halo, selamat pagi anak-anak hebat, Mami Papi, Oma Opa, rekan-rekan guru dan para pekarya yang ada di SD Putra Nirmala. Kita bertemu kembali di hari Senin tanggal 7 Juni tahun 2021 dalam renungan pagi yang akan dibawakan oleh Miss Mary dan Ibu Paula. Harapan Miss Mary dan Ibu Paula, semoga anak-anak hebat yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, dan tentunya sudah siap untuk mendengarkan renungan pagi ini dan siap juga untuk mengikuti PJJ pada hari ini. Anak-anak tetap semangat ya dalam mengikuti PJJ hari ini. Nah, sebelum kita mengikuti renungan pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dari semalam kami beristirahat hingga pada pagi hari ini. Puji dan syukur juga kami haturkan kepadamu ya Bapa atas segala berkat kesehatan badan dan jiwa kepada kami semua, sehingga pagi ini kami boleh merasa sehat walafiat dalam menjalani hari ini. Terlebih PJJ hari ini, berkatilah anak-anak didik kami, berkatilah kami semua guru dan pekarya di SD Putra Nirmala, dan juga Mami Papi, Oma Opa semua yang ada di rumah. Semoga kami selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bimbinglah kami, berkatilah kami, buka hati pikiran kami, agar dapat meresapi semua firman-Mu hari ini, dan sungguh dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami sumber kegembiraan bagi orang lain. Bapa dalam surga, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersukacita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu
difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, sekarang kita ikuti renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Paula. Sesuatu yang penting dan sakral dalam bahasa kitab suci selalu berada di tempat yang tinggi, di atas gunung atau sebuah bukit dekat dengan Allah. Hari ini Yesus menyampaikan sabda bahagia dari atas bukit, memperlihatkan betapa sabda bahagia yang disampaikan itu penting dan sakral. Ada dua hal pokok yang hendak disampaikan dari rumusan sabda bahagia Yesus ini, yakni tentang waktu saat ini atau sekarang, dan waktu yang akan datang. Tentang waktu sekarang, Yesus mengatakan, "Berbahagialah pada apa yang terjadi, apa yang dialami, dan apa yang dilakukan saat ini. Karena pada masa mendatang atau sesudahnya, kita akan memperoleh buah-buah kebaikan dan penebusan dari perbuatan dan kesetiaan kita saat ini." Kuncinya adalah kita melakukan dengan bahagia setiap perbuatan dan juga bahagia dengan setiap peristiwa yang dialami saat ini. Menjalankan sesuatu dengan bahagia memotivasi kita untuk melakukannya secara benar, sabar, penuh perjuangan, apapun kesulitan yang dihadapi. Sabda bahagia juga mengundang harapan akan kebaikan yang akan diperoleh. Yang miskin di hadapan Allah akan memperoleh kerajaan surga. Yang berduka cita akan dihibur, yang lemah lembut akan memiliki bumi. Yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Yang murah hati akan memperoleh kemurahan, yang suci hatinya akan melihat Allah. Yang membawa damai akan disebut anak Allah. Yang dianiaya oleh karena kebenaran akan memiliki kerajaan surga. Dengan ini hendak dikatakan bahwa setiap orang yang tekun dan setia melakukan perbuatan baik, yang hatinya tertuju pada Allah dan cintanya tulus kepada sesama, akan mendapat pahala penebusan dan kebahagiaan pada hari ini juga, dan dijamin hidupnya pada hari ini yang akan datang.
Orang seperti inilah yang disebut Yesus sebagai orang yang berbahagia. Bahagia di dunia, selamat di akhirat. Semoga kita pun layak disebut orang yang berbahagia itu. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk melakukan apapun dengan bahagia, sebab kasih dan cinta-Mu selalu disediakan bagi orang yang tekun dan setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Papa Mama serta Bapak Ibu guru dan karyawan SD Putra Nirmala. Demikian tadi renungan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.